Ya, ini sebetulnya eh, apa namanya, kita kembali kepada apa sih SIM itu sendiri ya. SIM ini kadang-kadang kita mengatakan pemohon SIM. SIM itu bukan dimohon, SIM itu ujian. Karena SIM merupakan suatu legitimasi kompetensi. Jadi artinya ini merupakan suatu privilege yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah lulus uji administrasi, uji teori, uji simulasi, sampai uji praktek. Di sini sebetulnya SIM ini juga merupakan bagian dari fungsi kontrol untuk akuntabilitas, karena dia yang telah lulus uji ini dianggap telah memiliki keterampilan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, di mana yang bersangkutan juga memiliki pengetahuan tentang aturan dan keteraturan serta masalah-masalah keselamatan, dan dia peduli akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Ini nomor satu dulu. Kalau kita lihat pleki, pasti nama anjing, nggak mungkin nama gajah, nama badan. SIM ujian, nomor satu ujian. Nah, oleh sebab itu, kita namanya ujian ya, tentu harus ada belajarnya. Jangan kita tanpa belajar. Kadang-kadang kita, ya, orang menganggap SIM itu, alah gampang gitu aja. Tetapi ingat, ketika kita memberikan izin kepada orang yang tidak kompeten, orang yang tidak memiliki kepekaan, kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain, ini jangan-jangan bisa menjadi pembunuh atau orang yang calon dibunuh di jalan raya. Nah, sama ketika itu, maka kita mengatakan bahwa SIM ini harus juga belajar, karena kita bukan hanya belajar mengemudi, tetapi belajar berlalu lintas. Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan, ini refleksi suatu budaya bangsa. Dan kita mikirkan bahwa keselamatan itu yang pertama dan utama. Sumber daya manusia ini adalah aset utama bangsa. Berapa banyak dampak masalah lalu lintas yang sosial cost-nya sangat mahal, mulai dari perlambatan, kemacetan, hingga kecelakaan. Setiap hari di Indonesia rata-rata 60-90 orang meninggal dunia setiap hari. Belum yang luka, belum yang cacat. Nah, oleh sebab itu, memang semestinya kita kembalikan bahwa bukan mempersulit, tetapi kita mengatakan bahwa ini menunjukkan legitimasi kompetensi. Dan SIM ini juga merupakan suatu bagian forensik kepolisian. Dan ini merupakan suatu pelayanan untuk pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita mau memikirkan bahwa SIM ini ujian, maka konsep yang mungkin saya sudah, mungkin Mas Kiki juga tahu, udah puluhan tahun saya mengucapkan bahwa ada konsep namanya Safety Driving Center. Ini bisa untuk safety driving, safety riding ya. Jadi ini artinya bukan hanya untuk penerbitan SIM saja, tetapi ada sekolah mengemudi, ada kaitannya dengan sistem uji SIM dan sistem penerbitan SIM, dan juga ada untuk catatan perilaku berlalu lintas atau traffic attitude record dan demerit point system, sehingga ada satu rangkaian, ini suatu sistem. Demerit point system ini merupakan, kalau kaitan dengan traffic attitude record, adalah bagaimana pelanggaran ringan itu pelanggaran administrasi, ini poinnya 1, pelanggaran sedang berdampak kemacetan poinnya 3, pelanggaran berat berdampak kecelakaan poinnya 5. Nah, di sini ketika demerit point system kaitannya dengan sistem perpanjangan SIM, maka dia akan dilihat satu tanpa uji, merupakan suatu apresiasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar atau tidak pernah terlibat kecelakaan, ataupun kalau melanggar poinnya di bawah 12. Artinya dia tidak perlu banyak melanggar yang sangat membahayakan atau yang berat gitu ya. Yang kedua, uji ulang karena terlibat kecelakaan atau pelanggarannya lebih dari 12 poin. Yang ketiga, cabut sementara dengan putusan pengadilan karena ketika berkendara dia ugal-ugalan, kebut-kebutan, mabuk, menggunakan narkoba, atau overload misalnya. Kemudian kita juga ada cabut seumur hidup karena melakukan tabrak lari, dan tabrak lari merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Nah, disinilah sebetulnya kita menyadari bahwa SIM ini merupakan bagian yang saling terkait. Dan ini memang harus sungguh-sungguh gitu ya. Jadi memang bukan sembarangan kita untuk mempersulit atau niatnya. Maka polisi ketika melakukan kegiatan pengujian apapun yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, maka banyak kalau dikatakan oknum, ada SIM yang tadi dikatakan begini, dan lain sebagainya. Karena nomor satu, kita harus kembali pada keutamaan. Polisi itu bekerja melalui pemolisiannya atau policing, itu untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga untuk peradaban. Nah, ini memang kalau dikatakan secara konseptual, ya Mas Kiki tadi juga sampaikan, Pak Panda juga makan kritik, Pak Ramli juga menyampaikan. Karena kita harus ingat bahwa sumber daya manusia juga aset utama Polri atau kepolisian. Dan pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Karena mau tidak mau ya, kita harus
memberikan ruang. Karena pendidikan ini tadi saya katakan, betul kalau kita masih pendidikan ini penuh dengan yang namanya kekerasan simbolik atau kekerasan fisik atau kekerasan apa saja, hasilnya jahat. Makanya jadi polisi, nah tentu harus menjadi suatu panggilan. Kalau saya orang Jawa mengatakan, jadi polisi kuwi kudu ono lelabone. Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Jadi polisi rana gunane, orang lelabone, orang gunane. Kalau nggak ada manfaat tidak ada gunanya. Jadi polisi anane mau winates, jadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi itu ada batasnya. Suatu kita pensiun dan kembali pada masyarakat dan menjadi rakyat itu ada seumur hidup atau sepanjang hayat itu ada. Nah memang inilah yang menjadi harus diingat kembali keutamaan ini yang ditanamkan kembali moralitas. Dan kita perlu ada keteladanan. Dan ini perlu politikal, dan ini juga perlu didukung. Maka kalau saya mengatakan bahwa tadi sampaikan, kadang-kadang polisi yang baik ini perlu ada supporting, karena ya malas lah sudah biar aja lah yang bagaimana. Nah ini pada konteks segala era keterbukaan, saya kira ada harapan. Dan pendidikan ini kembali kepada moralitas, karena mau tidak mau menjadi polisi itu kalau dikatakan bukan sekedar linjong yang atau melindungi, mengayomi dan melayani. Tetapi kita harus menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Saya kira itu. Sebetulnya kalau kita melihat ya, kita ini jadi polisi itu, kalau itu memang panggilan ya, artinya kita ini ya oke lah, manusia punya ambisi, tapi tidak ambisius. Kalau kita merasa ini jalan hidup atau panggilan hidup, kita tahu bahwa polisi itu dihormati, dipercaya, itu bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan, atau kepandaian, tapi perilakunya. Maka oleh sebab itu, kalau menurut saya memang polisi itu nantinya ke depan orientasi kerja dan orientasi gaji, bukan orientasi pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Karena ini merupakan satu tanggung jawab. Kalau kita mengatakan ini suatu profesional ya, kalau saya mengatakan polisi ini harus profesional, cerdas, bermoral, dan modern, artinya profesional. Ini adalah punya keahlian. Kita harus mengejar pada keahlian, jadi bisa menjadi fungsional dan lain sebagainya. Yang kedua, cerdas itu kreatif dan inovatif, karena kita akan menghadapi segala keterbatasan, kekurangan, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menyesuaikan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Bermoral, maka ini dibangun dari kesadaran. Orang-orang yang memiliki kesadaran maka akan punya tanggung jawab dan disiplin. Tentu kita akan melihat pada keutamaan polisi tadi, pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan modern itu dinamis, bisa mengikuti atau bahkan bisa mengatasi perubahan atau disrupsi yang begitu cepat. Nah maka kalau kita melihat ya, sebetulnya ya sah-sah saja, nggak terlalu permasalahan ya, tinggal hormat saja. Atau kita juga nggak terlalu pusing-pusing kalau memang orientasinya kita pada orientasi kerja kan gitu ya. Nah tetapi kadang-kadang kalau kita masih memikirkan tadi, masih ada jabatan yang basah, ada yang kering, ada yang banyak pendapatan, ada yang banyak pendapat saja, dan banyak tantangan, dan sedikit tantangan, ada yang mata air, ada yang air mata, itu memang jadi ruwet. Maka konteks seperti inilah, birokrasi memang harus menjadi birokrasi yang yang rasional. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang impersonal, bukan yang personal. Karena pendekatan personal maka akan menghasilkan birokrasi ini menjadi patrimonial. Kalau patrimonial pasti akan bangun klik atau menjadi KKN dan sebagainya. Nah di sini sebenarnya kalau kita melihat bahwa sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya. Jadi kita semua ini kalau mengatakan bahwa pada keutamaan inilah yang paling penting untuk menjadi polisi. Karena polisi ini bukan sekedar profesi atau pekerjaan, tetapi juga merupakan satu panggilan dan jalan hidup. Saya akan menyampaikan ini, mohon maaf kalau saya selalu menggunakan pepatah Jawa nih, karena saya banyak Ada yang mengatakan begini, kehilangan bondo kui ora kehilangan apa-apa, kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa, kehilangan nyawa itu kehilangan separuh, kehilangan nyawa itu baru kehilangan setengah, kehilangan kepercayaan, kehilangan sakabeane, kehilangan kepercayaan itu kehilangan semuanya. Maka kita semua adalah membangun percaya agar dipercaya. Maka untuk dipercaya harus ada manfaatnya. Tadi dikatakan bahwa pelayanan itu bekerja dengan tulus dan bereaksi dengan cepat. Artinya kalau kita ini moralitasnya dimulai dari niat. Jangan sampai kita ini sudah menjadikan pasar. Ada pasar keadilan, ada pasar nilai, pasar ranking, tawar-menawar, wani piro, oleh piro. Ini semua yang merusak. Karena apa yang ideal harusnya juga sesuai dengan yang aktual, tidak terlalu menyimpang jauh atau gapnya tidak jalan jauh. Pada faktanya memang kadang-kadang yang ideal dengan yang aktual ini berbeda bahkan bertentangan. Nah ini core value, kembalilah core value atau keutamaan kita terapkan kembali pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.
Karena mau tidak mau, polisi ini harus bisa menjadi penjaga kehidupan. Karena suatu masyarakat bisa hidup tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Nah, pada proses produktivitas ini ada hambatan, gangguan, ancaman yang dapat merusak bahkan membunuh produktivitas itu. Maka diperlukan aturan etika, nilai moral, hukum. Maka perlu ada institusi yang menangani, salah satunya polisi. Nah, polisi ini juga mengajak orang untuk tertib, patuh hukum, tetapi juga dia menegakkan hukum. Polisi tadi dikatakan juga bahwa tidak sekedar menegakkan hukum, tapi juga penegak keadilan. Nah, yang kedua, polisi ini adalah pembangun peradaban, karena polisi menegakkan hukum itu merupakan suatu cara atau untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Kita melihat bahwa polisi menegakkan hukum itu juga untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang kedua, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan pencari keadilan. Dan ini membangun budaya tertib. Ini supaya ada kepastian, dan ini juga merupakan bagian edukasi. Dan kita semua adalah pejuang kemanusiaan. Jadi polisi itu tujuannya ngewongke, mengangkat harkat martabat manusia dan semakin manusiawinya manusia. Tidak membeda-bedakan atau melihat atau pilih-pilih sana pilih sini. Jadi tadi katakan ya kita semua harus berkeadilan. Artinya kalau kita melihat sesuatu permasalahan, ya layani dengan tulus. Karena kita manusia juga punya rasa, tahu siapa yang baik, siapa yang berpura-pura baik, apalagi siapa yang jahat, siapa yang jahat, dia tahu. Nah, oleh sebab itu memang terima kasih tadi kritik, saran, masukan memang saya catat, dan ini banyak hal yang bisa menjadi suatu refleksi bahwa menjadi polisi itu adalah suatu panggilan dan jalan hidup. Maka kalau kita mencintai pekerjaan, bukan mencintai jabatan, itu semua akan bisa dinikmati, dan kita sadar bahwa senjata polisi itu bukan pentungan, bukan pistol, tetapi simpati masyarakat.